Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Silva Rafina Putri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep administrasi kurikulum. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum itu apa sih? Nah, ada landasan kurikulum yang kita bisa jadikan pedoman Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi, dan bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan cara. Berarti intinya apa? Bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturannya. Jadi, lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa pula. Apakah mulai dari isinya, tujuannya, sampai ke strategi dan cara yang digunakan, sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian adapun komponen dari kurikulum yaitu adalah 1. Jelas kurikulumnya. Yang kedua adalah tujuannya, yang ketiga isi atau kontennya, dan yang keempat metode yang digunakan, dan yang kelima evaluasi. Jadi komponen dari kurikulum itu ada 5. Nah, selanjutnya ada proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Bahwa kegiatan administrasi ini minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen, minimal ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat evaluasi. Nah, yang pertama planning atau perencanaan. Perencanaan itu menjabarkan garis atau istilah GBPP. Itu menjadi analisis pelajaran dan analisis mata pelajaran. Adapun yang bisa dilakukan dalam konteks ini dalam perencanaan yaitu direncanakan sedemikian rupa sehingga yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan. Ketika kita menemukan itu, diteliti terus. Ada riset dari tim kurikulum dari setiap prodi atau program studi untuk melihat data-data di lapangan. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, artinya ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kegiatan belajar mengajar tadi di dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa. Dalam proses mengimplementasikan keseluruhan kurikulum yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan di setiap program studi dan jurusan kalau di kampus. Nah, bagaimana itu kemudian bisa disampaikan kepada anak didik atau peserta didik sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar berbagai macam teori sehingga muncullah pemahaman skill, fungsi terkait dengan teori-teori tersebut sehingga mereka memiliki sesuatu yang kita sebut sebagai soft skill, hard skill yang nantinya bisa dibawa ke dunia kerja. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan ini adalah fungsi administrasi bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai
dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pengawasan identik dengan kata controlling, yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Menurut Simbolon, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan kemudian hari. Nah, ini yang sering barangkali terabaikan. Bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi sering kali diabaikan. Tapi, yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat mulai dari pimpinan tertinggi sampai si dosen, sebagai ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas atau guru ketika ada di kelas. Nah, selanjutnya, bagaimana keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum? Di sekolah atau kampus harus melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan dengan jumlah dan mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam lingkup administrasi pendidikan inilah, peran guru atau dosen sangatlah penting untuk mencerdaskan peserta didik atau mahasiswanya. Guru berperan sangat penting dalam menetapkan kebijakan sekaligus melaksanakan semua proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, dan keuangan, sehingga hubungan sekolah dengan masyarakat. Itulah mengapa guru harus aktif memberikan tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif, yang artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama atau tidak individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat dalam proses administrasi pendidikan. Selanjutnya, adapun kegiatan administrasi pendidikan dan peranan guru dalam administrasi pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama, administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, administrasi personal. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses administrasi kurikulum terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Beberapa jenis administrasi pendidikan, yakni administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi personal. Nah, itulah pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.